Bayangkan dirimu hidup dalam isolasi selama lebih dari 6 dekade. Jauh di dalam hutan lebat Swedia yang tak tertembus. Dengan sedikit sekali hubungan dengan dunia luar. Begitulah kehidupan luar biasa Tuan Jiliu. Perjalanan kita membawa kita ke sebuah kabin terpencil yang tersembunyi di tengah kesunyian hutan. Bagian dalamnya masih memancarkan kehadiran penghuni sebelumnya. Butuh beberapa jam berjalan kaki bagi kami untuk mencapai kabin yang sunyi ini. Tuan Liu, seorang pria yang akrab dengan kesendirian, jarang sekali muncul di kota. Tetangga dan warga kota yang peduli dengan kesejahteraannya akan mengecek keadaannya setiap beberapa bulan sekali. Dan beberapa bahkan berani datang ke tempatnya untuk memastikan dia masih hidup. Sejak kematiannya pada tahun 2004, semuanya perlahan-lahan mulai hancur. Namun tempat itu seolah terhenti oleh waktu. Tak tersentuh selama 2 dekade. Mobilnya di halaman belakang, dan ruang tamunya masih seperti saat ia meninggalkannya pada hari terakhirnya di dunia. Bergabunglah bersama kami saat kami memulai perjalanan untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di dalam hutan lebat Swedia. Selamat datang kembali semuanya di episode lain Bros of Decay. Saya Leslie, seperti biasa, di balik kamera. Tuan Daniel, halo semuanya. Selamat datang temanku, dan kami sedang merekam episode luar biasa lainnya di negara Swedia. Kami berdiri di sini, seperti yang bisa Anda lihat, di tengah hutan, karena kami sedang menuju ke rumah atau kabin yang terbengkalai, atau apapun sebutannya, milik Tuan Ji Liu, seorang pria yang konon hidup menyendiri selama 60 tahun jauh dari masyarakat. Ini akan menjadi episode yang sangat menarik. Ya, dia tidak pernah berbicara dengan siapapun, dia tidak pernah keluar dari rumahnya atau pergi ke kota. Oke, kita hampir sampai. Kurasa begitu. Aku sudah dapat koordinatnya dan sepertinya sedikit lebih ke arah sana. Dan kemudian kita harus masuk ke lahannya. Ya, melewati hutan ini memang menjadi tantangan. Benar sekali. Saya rasa kita sudah berjalan sekitar 2 kilometer kan? Ya. Ya Tuhan. Tempat ini sudah ditinggalkan cukup lama. Tapi aku tidak yakin sudah berapa lama tempat ini ditinggalkan sampai saat ini. Itu sesuatu yang benar-benar ingin aku ketahui. Saat kita berada di rumah dan saat kita berada di dalamnya, Aku rasa kita sudah semakin dekat. aku ngerti, Beberapa bangunan. di sana, di kejauhan. Semoga itu tempatnya. Jika kita bisa sampai ke sini, maka kita bisa sampai ke tempat itu. Ini sepertinya bisa dilakukan. Hati-hati, kamu tidak pernah tahu di mana ada danau di Swedia. Iya. Dan hutan-hutan ini juga agak berawa. Ada banyak tanaman rawa di dalamnya. Jadi bisa sangat basah, apalagi di waktu seperti ini. Seperti yang bisa kamu lihat, sudah mulai gelap tapi Ini baru. jam 3 sore. Ya, Aku dan Denny memutuskan untuk datang menjelajah di Swedia di musim gugur, hampir menuju musim dingin. ya memang ini masa dalam setahun saat cahaya matahari sedikit. Kamu sudah lihat ini? Lihat? Seperti ada badai yang menerjang tempat ini. Iya, Karena ini bukan pohon yang ditebang, ini pohon-pohon yang sudah busuk dan tumbang. semuanya sudah tumbang. Ya. Kelihatannya cukup keren. Lihat ini, seluruh akarnya tercabut. Ini pasti karena badai. Aku tidak tahu kalau Swedia sering diterpa badai seperti ini. Wow, sepertinya aku bisa melihat rumah di sana di antara pepohonan. Jadi mungkin ini adalah pohon-pohon yang dia tanam sendiri. Ini sepertinya memang ditanam sendiri. Karena juga ketika kamu melihat ke tanah, tidak banyak vegetasi di tanah. Dan itu biasanya berarti hutan yang ditanam sendiri. Ya, tapi juga karena ada begitu banyak daun, sehingga gulma tidak bisa tumbuh. Oke, di sini Aduh, ini tidak mudah sambil bawa kamera. kamu baik-baik saja? Iya. Oke, kita hampir sampai. Ada sungai kecil yang mengalir di sini.
Sangat indah, sangat cantik. Waktu pertama kali kami datang ke Swedia, semua daun masih berwarna-warni. Tapi sekarang di bulan November sudah mulai gelap dan Semuanya sudah gugur. semuanya sedang bersiap-siap untuk musim dingin. Ya, kita sudah sampai. Denny, astaga, aku bisa melihat mobilnya di sana. Ya, dan aku bisa melihat banyak sampah di sini. Ya, dia memang begitu. Dia suka hidup penyendiri. Tapi menurutku dia memang tidak terlalu peduli dengan alam. Lihat semua botol plastik dan segala sesuatu yang berserakan di sekitar sini. Ya ampun. Aku rasa kita sedang berada di atas tumpukan sampah. Mungkin ini adalah tempat koleksi sampah miliknya. Mengumpulkan Ya, koleksi. tempat. Ya, dia hanya meletakkan semuanya di sini. Ya Tuhan. Mobil tua yang membusuk dibiarkan di sini. Hopo. Apakah ini? Sebuah Volvo. Saya tidak yakin. Tidak, dia punya E. Volvo tidak punya E. Tidak. Saya tidak yakin merek mobil apa itu, tapi ini pasti mobil Nyonya Jilu, mobilnya. B, sesuatu yang saya tidak. Sepertinya merek Amerika, tapi saya tidak yakin yang mana. Ini tentu saja seperti yang bisa Anda lihat selama beberapa dekade, mobil ini benar-benar membusuk, benar-benar hancur. Dan lihat ini, benar-benar ada pohon yang tumbuh dari ruang mesinnya. Ya Tuhan, butuh. Berapa tahun untuk menumbuhkan pohon? Puluhan tahun, Puluhan tahun. kurasa. Jadi Ini sudah ditinggalkan di sini selama puluhan tahun. benar-benar gila. Ya Tuhan. Oke, ayo kita masuk ke propertinya dan kita tunjukkan betapa banyak barang di sana. Lihat, ada beberapa mobil di sini. Bahkan mobil-mobilnya sudah benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Ya Tuhan, iya. Wow, iya, benar. Itu. Gila. Tapi bagian ini agak jauh dari rumahnya. Jadi tempat ini sedikit banyak dia pakai sebagai tempat pembuangan. Menurutku, Ya mungkin. menurut saya, itu cukup menyedihkan. Oke, wow. Di kejauhan sana terlihat begitu ajaib. Ya. Sebuah rumah kecil di hutan. Pasti sangat menyenangkan ya tinggal di sini. Mungkin tidak seperti yang dia lakukan. Karena dia benar-benar hidup terpencil, tanpa anak, tanpa istri, tanpa siapa-siapa. Sendirian di tempat ini. Biar aku. Tebak, sebuah kamar tidur. Ya, itu ikon toilet. Sudah ada pohon Natal yang tumbuh di depannya. Wow, itu sebenarnya cukup keren. Tapi tetap saja, lihat itu. Hati-hati, karena semuanya. Lapuk. Lihat itu, ada lubang di lantai. Ya. Cukup keren. Bahkan ada beberapa poster dan majalah di dinding. Tisu toiletnya masih ada di sana. Semuanya masih rapi. Wah, ini kelihatan seperti kamar yang sangat nyaman. Iya, sangat kecil dan penuh nyamuk. Oh, nyamuk. Lihat, bahkan ada tapal kuda di atas pintu, tapi terbalik. Keberuntungannya jatuh keluar dari situ. Oh, lihat ini Denny. Ya ampun. Semuanya benar-benar berjatuhan. Aku coba buka ini, tapi ini semacam tempat penyimpanan kayunya. Maksudku, kamu bisa lihat ke dalamnya. Semua kayunya masih ada di sini. Ini seperti banyak kayu. Banyak kayu. Dia pasti berhasil melewati musim dingin dengan itu. Di Portugal, ini akan bertahan selama sekitar 2 tahun. Ya, di sini mungkin hanya cukup untuk 1 musim dingin. Ini adalah kotak posnya. Bahkan masih ada surat di dalamnya. Kamu bisa lihat nama belakangnya tertulis di sini, Lu. Dari masa itu. Wow, tidak ada apa-apa di sekitar sini. Tidak ada tetangga atau apapun. Dia benar-benar hidup jauh dari masyarakat. Ada satu lagi semacam garasi di sini yang pintunya langsung terbuka. Seluruh bangunannya miring. Ya, itu bisa roboh kapan saja dengan peralatan berkebunnya dan barang-barang seperti itu. Aku akan masuk saja Dengan cepat. untuk menunjukkan pada kalian. Ini sangat berantakan. Banyak Semen. Banyak. peralatan kebun. Oke, baiklah. Coba letakkan magnet ini. Sebenarnya ini cukup berat. Satu lagi, menurut saya ini terlihat seperti rumah beratap rumput.
Lihat apa yang perlu dibangun perlahan di dalamnya. Dan ini mungkin adalah kamar mandinya. Karena di Swedia, semua kabin seperti ini tidak memiliki kamar mandi atau fasilitas apapun di dalam rumah. Ya, tapi bangunan ini punya 2 pintu di tiap sisi. Saya tidak yakin itu digunakan untuk apa. Cukup menarik. Sekarang mari kita menuju ke rumah. Mari kita lihat rumah indah ini dari luar dan dalam. Saya sangat antusias dengan yang satu ini. Lihat Daniel, dan bahkan warnanya sama seperti yang kita bicarakan di video-video sebelumnya. Itu memang warna merah Swedia, dan itulah warna yang menjaga kayu tetap awet selama bertahun-tahun. Dan biasanya kamu melihatnya di hampir semua rumah di Swedia. Ini rumah yang sangat indah di tengah hutan. Wow, semuanya benar-benar ditumbuhi tanaman liar. Dan bahkan alat bantu jalannya yang digunakan saat dia sudah lanjut usia masih berdiri di depan pintu. Ya ampun. Mungkin dia mengambil alat bantu jalannya, berjalan ke mobilnya, pergi ke toko, lalu kembali. Itu satu-satunya perjalanan yang dia lakukan. Jadi area luar seperti ini. Ada sebuah meja di bawah sana. Iya. Sebelum kita melihat bagian dalam rumah, mari kita tunjukkan juga bagian luarnya. Dia membuat meja ini dari dudukan mesin jahit. Ini seperti halaman belakangnya di sini, dan kemudian rumahnya tepat di depan kita. Oke Denny, ayo kita masuk. Ayo kita periksa. Ayo kita periksa tempat ini. Saya bersemangat. Oke, sepertinya sangat-sangat berbahaya untuk masuk ke tempat ini. Ya ampun. Ini dulunya adalah tangga untuk masuk ke dalam rumah. Denny, saat kamu masuk, tolong hati-hati. Ya, aku rasa kita harus benar-benar hati-hati dengan yang satu ini. Ya? Karena ini tidak terlihat, oh. Ya. Tuhan, tidak. Oh my. Hati-hati, kamu bisa merasakan lantainya melendut di bawah kakiku. Oh wow. Semuanya benar-benar nyata. Kamu lihat atapnya. Struktur ini, Sedikit runtuh. Ayo, lakukan ini satu persatu. Karena saya, merasa seperti. semuanya akan jatuh. Tapi ini sangat-sangat menarik. Karena semuanya masih berada di tempat yang persis sama. Sebagai Jilu, aku masih harus mencari tahu. Nama depannya. Sudah kutinggalkan bertahun-tahun lalu. Tentu saja itu sudah tidak berfungsi lagi. Tapi aku ingin mencobanya. Latgut Wasoftigi. Aku sama sekali tidak tahu. Tapi jaket-jaketnya dan semua miliknya, pakaian kerjanya dan lemari makanan di belakang sana, semuanya masih ada di situ. Kalau kamu masuk ke ruangan berikutnya, Aku. bisa menunjukkan itu? Aduh, aku tidak. Melihat apa-apa? Di sini. Ya, ini. Benar-benar apa saja. Ambil. Sebentar saja. Ya, tidak masalah. Saya hanya akan. Menunjukkan lemari makanan ini. Dia benar-benar punya segalanya. Bahkan botol alkohol. Ya, wow. Segala macam kaleng. Dan atapnya benar-benar bengkok dan bocor. Hampir roboh. Gila. Ya, kita masuk ke ruang masuk serta ruangan lain di daerah teras di sana. Dan ruang masuknya di sini. Mereka juga menyimpan beberapa barang di sini. Kulkas yang sangat besar, entah kenapa. Kenapa saya yang selalu dapat freezer? Kenapa saya selalu harus membukanya? Ya, saya juga tidak tahu. Selalu saja ada sesuatu yang saya lakukan. Dan kemudian lemari tanam ini. Oh, tempat penyimpanan. Oh, Oh, tangga. wah itu aman nggak? Menurutku itu nggak aman. Menurutku itu nggak aman, Leslie. Oh ternyata ada lantai atas. Oke, nanti kita tunjukkan lantai atasnya. Mungkin aku akan lakukan itu sendiri, soalnya kalau berdua, itu bakal sangat-sangat berbahaya. Di atas sana? Ya ampun, sudah ada jaring laba-laba yang menutupi wajahku. Iya, dan ada nyamuk. Dan baunya juga tidak enak. Tidak, ya ampun. Apa? Aku melihat foto-foto rumah ini. Sungguh tidak ada rumah di sana. Tidak ada rumah. Tidak ada tembok. Sungguh ada lubang di dinding tempat ini. Mari kita tunjukkan ruangan ini dulu. Lihat itu. Aku tidak. Pikir kita. Bahkan tidak bisa masuk. Ini semua bengkok. Ini dulunya ruang tamu, ruang makan, ruang makan, ruang makan. Ruang tamu, ya semuanya jadi satu. Seluruh struktur rumah runtuh di sana. Semuanya bocor total. Tadi pagi baru saja hujan dan semuanya basah di sini. Saya akan berjalan sebentar di sini. Saya lihat apakah saya bisa menemukannya. Saya tidak berpikir kurang. Ya, saya hanya melihat beberapa Benar-benar menarik. hal. Oke. Namanya adalah
Gunach. Gunach. Gunach? Namanya Gunnar. Ada juga beberapa surat tulisan tangan yang ditujukan kepadanya di sini. Dan aku tidak tahu ini dari tahun berapa. Tenerife. Itu di Spanyol kan, Tenerife? Atau itu Portugal? Bukan, itu bukan Portugal. Tidak, saya tidak yakin negara mana. Wow, yang ini dari tahun 97. Surat-surat ini sudah berusia 25 tahun. Jadi tempat ini pasti sudah ditinggalkan selama 25 tahun atau lebih. Oke, saya tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, tapi semuanya masih tertinggal di sini. Semacam meja pembukuan di bawah sana. Semua pena dan barang-barang lainnya masih ada di atasnya. Wow, dan lihat ini Denny, saya benar-benar menyukainya. Jaket-jaketnya masih tergantung di sini di gantungan baju, sementara seluruh rumah sudah runtuh di sana. Ya, oke. Di belakang kita di sini ada area dapur rumah. Dan ada sesuatu yang saya perhatikan lagi dan mungkin kamu juga memperhatikannya. Lihat ini. Sangat-sangat rendah. Meja dapur ini hampir setinggi lutut saya di sini. Ya. Dan kami telah memperhatikan hal ini di seluruh Swedia, bahwa dapur di tempat-tempat yang ditinggalkan atau di rumah-rumah secara umum sangat-sangat kecil. Saya tidak punya penjelasan mengapa mereka melakukannya di sini. Orang-orang di sini pada umumnya tidak kecil, sama sekali tidak. Tapi sekarang? Ya, sekarang. Mungkin sekitar 100 tahun. Tapi kalau saya bandingkan dengan negara Eropa lain, misalnya Portugal, dapur di rumah-rumah terbengkalai di sana masih normal. Sekarang, tinggi badan kita tidak banyak berubah. Tapi kita benar-benar bisa melihatnya. Kalau kita lihat kamu hampir menyentuh langit-langit dengan Kepalamu. Jadi, ini benar-benar rendah. ya benar sekali. Lihat kompor luar biasa yang ada di belakang sini. Seperti yang bisa kamu lihat. Ya, Saya suka cara dia mendekorasinya. dia menghias kompor ini sendiri. Saya rasa Ya, saya rasa itu cat. semua garis-garis ini yang dia buat di sini untuk memberinya sedikit karakter. Semua panci dan wajan miliknya juga masih tertata rapi di atas sini. Wow, aku suka yang ada di belakang sini. Sangat-sangat. Berat. Tapi Ini adalah setrika tradisional. Seperti yang bisa Anda lihat, tergeletak begitu saja di sini. ya itu sudah berdiri di sana cukup lama. Dan kemudian kompor di bawah sini. Ini adalah kompor merek Jerman Husqvarna nomor 27 yang indah. Oh, nampan yang bisa ditarik keluar di sana. Kamu bisa menarik keluar wadahnya, lalu ketika kamu menutupnya, itu akan otomatis tertutup juga. Masih ada sedikit kayu di bawah sana juga. Dan saya rasa Pak Gunat juga punya kucing, karena kita melihat ada beberapa Shiba tergeletak di sana. Dan di sini kita punya meja dapur lengkap. Kepalanya masih tergeletak di atas sini, masih tertinggal. Wow. Aku juga suka yang ini. Ini untuk bumbu, gula, dan semua yang biasanya kamu simpan di dalamnya. Dan ini sangat khas. Iya, Bahkan di semua negara Nordik. Kami melihatnya di Denmark, kami melihatnya di Swedia, kami melihatnya di Islandia. Bahkan yang ada di Kepulauan Faroe yang kami rekam juga memiliki. Oh iya. Jadi sebagian besar negara Nordik memilikinya. Seperti itu. Pembuka kaleng Itu keren. yang terpasang pada pintu. Tidak pernah harus mengeluarkannya Itu selalu. di sana. Wow, luar biasa. Apa yang harus kita putuskan? Kamu tahu rak ini dulu dipakai untuk apa? Mungkin untuk mengeringkan pisau? Ya, mengeringkan. Rak mungkin. Aku suka handuk-handuknya masih tergantung di sini setelah bertahun-tahun. Wow, aku selalu harus membayangkannya ulang di kepalaku. Setiap kali aku merekam tempat seperti ini, benda ini benar-benar sudah tergantung di sini sepanjang hidup kita. Ya. Tidak pernah berubah. Dan itu selalu membuatku heran. Ya. Ya, benar-benar bikin tak habis pikir. Ya, Itu benar. Benar-benar semuanya begitu. semua makanan ini dan semuanya masih ada di sana. Ini gila. Astaga, dia punya beberapa piring yang indah harus saya akui. Lihat ini. Ya. Oh, Gustavsberg lama di Swedia. Itu adalah piring porselen Swedia. Bagus. Sangat luar biasa. Itu bukan seperti yang bisa Anda lihat dari barang-barang di dalam rumah. Dia sebenarnya bukan orang miskin.
dia punya beberapa mobil, dia punya segalanya. Saya penasaran apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Kami juga suka piring ini atau nampan ini. Juga merek Swedia. Oke. Dan kemudian dari sini kita bisa berjalan ke salah satu ruangan utama di seluruh rumah. Ini juga salah satu ruangan yang paling terjaga di dalam rumah ini. Silakan masuk. Ya Tuhan, Yesus Kristus. ini berantakan, tapi di saat yang sama ini sangat It's a time capsule. so preserved. Terjaga dalam tanda kutip. Semuanya masih ada di sini. Ini. Gila. Ini benar-benar seperti kapsul waktu dari seluruh hidupnya. Ya, aku juga sempat takut sebentar. Kelihatannya ada anak kucing hidup yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Aku pikir itu boneka. Oke. Aku juga pikir itu boneka. Ya, Aku tidak yakin itu akan bertahan selama ini. lihat semua buku yang ada di atas sini. Semua ini dibaca sepanjang hidupnya. Bahkan ada mesin jahit di bawah sana. Oh ya, Sebenarnya itu cukup keren. Wow, kau tahu itu. Flutia? aku tidak tahu sama sekali. Aku tahu itu FLEJA. Flocha, penutupnya bahkan masih ada di bawah, masih di sana. Oh iya. Apa ini? Adalah penutup untuk... Oh tidak, ada bagian dari bangku. Ya. Wow, jadi semuanya masih ada di atas sini. Kita punya foto pernikahan seseorang dari tahun 1981 di sini. Ini jelas bukan milik pemilik rumah ini. Di bawahnya tertulis Tuan Kuak. Iya. Mungkin salah satu temannya menikah lalu dia pasang di sini. Wow. Semua pakaiannya dan segala sesuatunya masih rapi di dalam sana. Wow. Ya. Benda ini benar-benar berjamur dan Ini akan copot. disinilah dia selalu tidur. Seperti yang bisa kamu lihat, tempat tidurnya masih rapi. Ini adalah tempat tidur di mana Mr. Blue. Ini tempat tidur, tapi sebenarnya ini sofa. Ya, benar sekali. Jadi aneh sekali dia tidur di sini. Dan apalagi di masa tuanya juga. Kita bisa lihat alat bantu jalannya. Di luar. Dia biasa tidur di sini, di sofa ini. Oke, aku akan cek apakah itu bukan anak kucing sungguhan. Denny. Aku rasa itu bukan... Tidak, Pil Adil. Tidak, itu kucing. Oke, untungnya dia benar-benar begitu. Dia benar-benar suka kucing. Lihat, pecinta kucing. Oh, 2004. Itu tidak mungkin. Rumah ini benar-benar rusak parah. 2004. Itu sudah lama sekali. Itu. 16 tahun? Tidak. 18 tahun. Tahun 2004 itu 18 tahun yang lalu. Tapi tetap saja. Bisa saja, tapi aku tidak yakin. Tapi kenapa kalender ini ada di sini? Itu benar. All the footprints. Dia sangat suka kucing, itu pasti. Aku suka rumah yang ada di sini. Itu persis seperti bagian luar rumahnya. Lihat, ada teras kecil di depannya. Jadi ini mungkin adalah rumahnya, sebuah lukisan tentang rumahnya. Pintunya tidak berada di tempat yang sama. Oke, tidak itu. Ini adalah representasi dari... Itu, ya, dan juga pegunungan di belakangnya. Ya, itu mirip dengannya. Iya, sekarang kita berada di daerah pegunungan. Semua pernak-pernik kecil ini, potongan porselen masih tersisa di atas sana. Wow. Jamnya berhenti pukul 2.20. Tidak pernah berdetak lagi. Kira-kira siapa wanita ini? Saya tidak tahu. Mungkin dia naksir sama dia. Mungkin saja. Dan ini mungkin adalah representasi dirinya di masa lalunya. Saya bisa membayangkan dia seperti ini, tinggal di tempat ini, mengisap pipa yang bagus. Jelas ini adalah representasi dari seseorang yang akan tinggal di tempat seperti ini. Lihat suhunya sekarang, Denny. Ini benar-benar rusak. Ini sudah tidak berfungsi lagi. Itu benar-benar rusak. Meja tempat dia dulu makan. Bahkan masih ada pisau yang tertinggal di sini. Krona Swedia. Oh wow, 5 krona Swedia itu 50 sen dan itu masih bisa digunakan sekarang. Yang ini sepertinya tidak. Tidak, Tidak, karena angka 5-nya sangat kecil. kamu memilikinya. Itu benar-benar telah berubah selama bertahun-tahun. Ya, 5 adalah 0,5 sen euro. Itu jumlah uang yang sangat-sangat kecil. Ya. Radionya masih tertinggal di sini.
Bahkan radionya sudah mulai rusak di bagian dalam. Itu benar-benar gila. Dan ini adalah tempat lilin dengan 7 lilin. Itu tempat lilin Yahudi kan? Ya. Oke, Mungkin ada kaitannya dengan Yahudi. Apa kamu melihat sesuatu? saya belum melihat apa-apa. Itu bersifat religius secara umum. Tapi saya juga belum melihat sesuatu yang berbau Yahudi secara umum kecuali tempat lilin itu. Apakah kamu sudah datang ke sisi ini? Tempat ini sangat kecil, jadi sangat sulit untuk bergerak di sini. Tidak. Lihat, ada kalender lain di atas sana. 2004. Kalender kucing dari tahun 2004. Mungkin. Iya. 2004 aku tidak tahu. 2004 sepertinya cukup masuk akal bagiku sih. Aku merasa tempat ini benar-benar sudah lapuk. Jadi aku akan bilang sudah lama sekali. Gelas, cangkir, dan semuanya masih ada di sana. Itu benar-benar luar biasa. Oke, aku akan ke sini. Ya. Ada meja makan besar di sini, di tengah ruangan. Apa maksudmu? Ada meja makan di sini, di tengah ruangan. Mungkin mereka pikir ini meja makan yang lebih mewah. Atau Ini adalah... yang selalu dia gunakan. Ya, mungkin itu yang paling sering dia gunakan. Ini adalah kepala dia yang tergeletak di sini. Suka banget ini. Wow. Sesuatu yang dibuat di Swedia. Cangkir yang indah. Dan ada juga perapian di ruangan ini. Benar-benar luar biasa. Kayunya masih ada di sana. Semuanya. Kenapa harus memasukkan bahan bakar ke situ? Mungkin sudah tidak digunakan lagi. Ya, tapi tidak ada bukaan untuk memasukkan bahan bakarnya dimanapun. Apa? Kamu lihat. Ada kait di mana saja. Karena biasanya perapian kamu membukanya dan memasukkan kayu ke dalamnya. Atau mungkin ini tempat menyalakannya. Ya, ini perapiannya. Dia tidak menggunakannya lagi. Itu sebabnya kamu mengisinya dengan... Ya, dia juga mendekorasinya sepenuhnya. Ya. Bagaimana dia bisa tetap hangat di sini? Itu terdengar sangat aneh bagiku. Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Bahkan ini Kulkas ini. di dalam ruangan ini. Ya ampun. Tidak. Tidak, tapi dia tidak bau karena dia sudah terbuka. Jadi aku akan lakukan ini saja. Semuanya sudah benar-benar membusuk di dalam sana. Isinya penuh sekali, tapi menjijikkan. Oh, dan semua pakaian juga masih tertinggal di sana. Ada banyak pakaian wanita. Ini hanya pakaian wanita. Itu sangat aneh. Ini benar-benar hanya pakaian manusia atau pakaian wanita. Mungkin dia punya istri di akhir hidupnya. Mungkin saja. Kita benar-benar tahu pasti bahwa pria yang tinggal di sini bernama Tuan Ji Liu An. Tapi kami tidak pernah tahu tentang seorang wanita yang mungkin ada dalam hidupnya. Jadi itu juga merupakan informasi baru bagi kami. Itu menambah sesuatu pada ceritanya. Oke, begitu banyak sampah di sini. Ya, sekarang setelah kamu menyebutkannya. Ada juga mantel seorang wanita yang tertinggal di sini. Dan juga Sebuah dompet. ditinggalkan di sisi ini. Itu mungkin wanita di foto yang ada di sana. Oh iya. Itu masuk akal. Dia terlihat berusia 50-an dan pria tua. Foto itu terlihat seperti diambil di sini, di hutan. Ya, benar sekali. Jadi mungkin dia punya pasangan? Ya, aku berharap begitu untuk dia. Oke, ada satu tempat terakhir yang harus kami tunjukkan di rumah ini. Aku akan membawamu ke atas. Ayo, kita siap buat ini? Aku rasa tidak. Aku tidak yakin. Oke ya Tuhan, astaga. Sudah lama tidak ada yang naik ke sini. Ya, jelas. Sudah lama tidak ada yang ke sini. Apa yang kamu lihat? Jelaskan, apa yang kamu lihat? Yao, Ya Tuhan, ada laba-laba besar sekali. di mana? Tidak, kamu bisa lanjut. Itu ada di huruf L di pintu, itu. Sedikit saja. Jika kamu memberikan kameranya padaku, aku rasa aku tidak bisa menunjukkan. Laba-laba teman-teman, tapi dia ada di sana. Aku rasa tidak ada cukup ruang untuk 2 orang di atas. Di sini, ya. Tentu saja. Tetap. Hati-hati. Ya, astaga. Sepertinya ini dulunya adalah semacam kamar tidur pada masanya. Tapi mereka telah menyimpan begitu banyak barang di sini sehingga hampir tidak mungkin untuk berjalan di sini. Saya suka kotak yang ada di depan kita.
Ada semacam kacamata lain di sini dan perlengkapan merajut. Oke, saya akan mencoba melewati kekacauan ini untuk melihat apakah ada sesuatu di sisi lain. Itu sepatu botnya. Sepatu bot karet masih berdiri di sana. Sangat khas Swedia. Tapi saya rasa kita sedang memasuki semacam kamar tidur, atau yang dulunya merupakan kamar tidur pada masa itu. Sekarang kamar ini benar-benar dipenuhi dengan segala sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Ada juga lubang di atap di sana. Wow, ada koran yang ditinggalkan di sini. Denny, kamu juga di atas? Ya, aku di sini. Oke, bisa pegang kameranya sebentar. Soalnya aku benar-benar kesulitan di sini. Oh, aku melihat sesuatu yang sangat-sangat indah. Aku juga kesulitan. Tapi aku harus menunjukkannya padamu. What is that? Ya Tuhan. Ya Tuhan, ini masih sangat terjaga kondisinya. Iya. Ini masih dalam kondisi yang sangat unik. Dan ini berasal dari Stockholm. Wow, lihat cantiknya ini. Sebuah mesin tik royal dari Stockholm. Ini masih berfungsi sepenuhnya. Itu indah sekali. Apakah kamu pernah mengetik di mesin tik, Lenny? Ya, Saya belum pernah. Saya ingin sekali melakukannya suatu hari nanti. itu menantang. Aku cuma mau bilang begitu. Ya, saya bisa membayangkannya. Betapa indahnya benda ini. Ada juga lebih banyak barang di sini, seperti kotak-kotak permainan ini. Semuanya menempel dengan ini, seperti kotak permainan kecil. Itu dulu dipakai anak-anak atau cucu-cucu yang pernah tinggal di sini. Itu untuk merajut. Itu untuk membuat gambar di... Oh, benarkah? Iya. Oke, aku benar-benar nggak tahu. Wow, oke. Aku harus keluar dari sini. Tapi ada beberapa hal indah di belakang sana, tapi mustahil untuk dijangkau. Kamu bisa lihat semua botol itu berdiri di atas meja di sana. Ya, mungkin aku bisa maju sedikit lebih jauh. Jangan coba, karena aku akan pergi sedikit lebih jauh. Aku akan tunjukkan padamu. Ada banyak botol di atas meja itu di sana. Jadi mungkin ini dulu ruang belajar. Oke, Lenny. Ya, 1, 2, sini. Astaga. Ada sesuatu yang juga kita lewatkan. Ya Tuhan, aku tidak bisa melakukan ini. Maaf, tidak. Tenang saja, aku Tidak bisa melakukan ini. Tunggu, apa yang kamu katakan? Aku melihat penyedot debu itu di bawah sana. Kelihatannya seperti penyedot debu Amerika merek Electrolux. Iya. Oke, ayo kita pergi dari sini. Iya, kita harus pergi dari sini. Loteng ini menarik tapi terlalu berbahaya. Kalau begitu, coba lihat yang ini di halaman belakang. Sepertinya ada rumah boneka yang tertinggal di gudang sini. Lihat ini. Jendela-jendela miniatur ini. Wow, benar-benar luar biasa. Pintunya di sini. Dan yang ini juga sepertinya semacam rumah bermain untuk anak-anak. Children. Atapnya. Ya sih. Sisi. Sepenuhnya kuning. Saya rasa ini mungkin dulunya adalah semacam rumah-rumahan atau gubuk bermain untuk anak-anak pada zamannya. Atau menurutmu ini dulunya sesuatu yang lain? Saya tidak tahu. Kenapa kamu harus... Melakukan itu, rumah aku juga tidak tahu. Wow, ada. Banyak pertanyaan. Satu hal lagi yang ingin aku tunjukkan sebelum kita meninggalkan tempat ini.
dan itu adalah bagian belakang rumah. Kita baru saja masuk ke ruangan yang benar-benar ambruk itu. Dan di sini kamu bisa melihatnya, bagian belakang rumah. Seluruh dinding benar-benar roboh. Jendelanya jatuh ke lantai di sini. Ini benar Deka. Ini adalah akibat puluhan tahun terbengkalai. Wow, ini benar-benar menciptakan sebuah pintu masuk alami ke dalam rumah. Oke, saya rasa kita sudah sampai di akhir video. Tempat ini benar-benar luar biasa untuk diperlihatkan. Di akhir video kita bahkan punya lebih banyak pertanyaan daripada di awal video tentang tempat ini. Kita tidak tahu siapa yang tinggal di sini, kita tidak tahu apakah yang tinggal di sini seorang pria atau wanita. Tempat ini masih tetap menjadi misteri bagi kita. Tapi kami percaya pada akhirnya, setelah melihat semua artefak, bahwa itu adalah Denny. Saya pikir kita bilang seorang wanita kan? Iya. Saya pikir itu adalah seorang wanita yang Tinggal. di sini, bukan seorang pria. Itu adalah pertanyaan yang akan tetap tak terjawab selamanya. Dengan semua itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena sudah menonton video minggu ini. Jika kalian suka, silakan like videonya, subscribe channel ini, dan tulis komentar yang baik. Ada juga tautan di deskripsi untuk Patreon Denny. Kalian bisa melihat channelnya dan cek karya-karya yang dia buat di sana. Terima kasih. Juga ada tautan di deskripsi untuk Patreon. Mereka bisa mendukung kami dan membantu kami berkeliling dunia serta menjelajahi tempat-tempat luar biasa seperti ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Sampai jumpa minggu depan di episode luar biasa lainnya. Aku sayang kalian.